Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekali kita pada malam hari ini bisa bergabung kembali di kajian Hidayatullah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita semuanya, menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, dan kelak kita mendapatkan derajat yang tinggi sebagai orang yang menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam adalah agama ilmu, kita harus menjaga ilmu itu. Tanpa kita jaga, kita tidak akan sempurna amalan kita, bahkan kita tidak termasuk orang-orang yang berlaku yang lurus. Semoga kita benar-benar mendapatkan hikmahnya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabat dan seluruh umatnya. Semoga kelak kita beroleh syafaatnya di yaumul akhirah. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkaji bagian daripada ibadah sebagai tambahan ilmu supaya ibadah kita ibadah yang benar. Muslim itu harus memiliki setidaknya 7 perkara. Yang pertama, salimul aqidah, yaitu memiliki akidah yang lurus, selamat dari kesyirikan, kekufuran, kefasikan, dan juga kemunafikan. Yang kedua, sahihul ibadah, kita memiliki ibadah dan melaksanakannya secara lurus dan benar. Yang ketiga, yaitu matidul khuluq, memiliki perilaku, memiliki sepak terjang yang karimah, disebut dengan namanya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yang ketiga, yaitu musafahatul fikri, yaitu memiliki ilmu yang benar-benar mendalam. Jadi kudu duwe ilmu sing cukup lah, paling tidak ilmu yang cukup, ilmu yang baik, yang mendalam, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar ketika ilmu itu lapang, kita akan tertutup dalam kemuliaan. Keempat, munadamun fisuuni, Muslim itu harus memiliki namanya tertata, terurus dengan baik urusan-urusannya, jadi bisa memprogram urusannya dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, yaitu harisun liwaktihi, benar-benar bisa mengutamakan waktunya, karena hidup ini kan waktu. Maka siapa tidak pandai mengatur waktunya, maka al-waktu kasayfi, waktu itu seperti pedang. Fa'ilam taqtahu qata'aka, jika engkau tidak bisa mengaturnya, maka akan memotong dirimu sendiri. Yang keenam, yaitu qadirul al-kasbi, itu harus memiliki namanya usaha yang baik. Jadi kita harus mampu berusaha secara ekonomis, itu usaha yang baik, yang halalan, thayyibah. Jadi usahanya baik, bagus, maju, lancar, dan juga hasilnya adalah hasil yang thayyib. Nah, kemudian berikutnya yang ke-7, yang terakhir adalah seorang muslim itu harus apa?
yaitu memiliki namanya mujahadatun fi nafsihi, memiliki sikap mujahadah, semangat di dalam melaksanakan perintah agama, juga semangat di dalam berusaha, sabar ketika menghadapi ujian, tidak gentar ketika musuh-musuh itu adalah datang kepada kita. Ini sifat seorang muslim yang baik. Nah, tadi yang kedua adalah memiliki ibadah yang baik. Saya kira ini banyak SMS, banyak pertanyaan katanya dengan masalah apakah wajib atau tidak, rukun atau bukan bacaan surah setelah Al-Fatihah. Yang saya bahas malam ini adalah Al-Qira'atu ba'dal Fatihah. Nah, bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah itu bukan bagian daripada rukun sholat, tapi hanya sunnahnya sholat. Pertama rukunnya adalah niat dalam hati. Iya nek iskulino usolli tindekne ra iso terus wae. Tapi nek iso yang saged mahalun niat fil qalbi, niatnya dalam hati. Lalu kedua adalah takbiratul ihram, membaca kalimat Allahu Akbar dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Contoh Allahul Hamdu, Allahul Malikul Kudus, Allahul Azim, tidak boleh, semuanya sama. Allahu Akbar. Nah itu dijawab Allah gede banget, tidak boleh kalimat itu. Angkat tangannya cuma sunnah. Meskipun sunnah, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ada 50 hadis lebih tentang angkat tangan ini. Ini sunnah. Batasannya tidak pernah kita bahas antara telinga, kemudian pundak atau sejajar dengan antara pundak dan telinga. Kemudian berikutnya adalah membaca ta'awud. Baca ta'awud. Kalau membaca doa istiftah, meskipun kadang ta'awud juga termasuk sudah istiftah, itu sunnah. Lalu membaca Al-Fatihah hukumnya wajib bagi yang mampu. Enten boten sebutan apa Al-Fatihah? Apa? Seandainya ada orang baru masuk Islam tidak bisa membaca apa-apa, maka yang sebanding adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu ganti ini Al-Fatihah. Nah, ra iso meneh wis pokoke jamaah wae salat. Jamaah wae. Karena jamaah itu sudah bisa diwakili oleh imam. Nah, setelah Al-Fatihah ini disunahkan membaca apa? Membaca Al-Quran. Nah, batasnya berapa? Ini saya baca dalam tabligh sunnah. Yusannu lil musalli ayaqra'a suratan awsa'an min Al-Quran. Disunnahkan orang salat itu setelah membaca surah Al-Fatihah membaca satu ayat dari Al-Quran atau satu surat. Nah, jadi boleh cuman satu ayat saja. Alif Lam Mim. Allahu Akbar boleh. Nah, memang ada dasarnya. Jadi disunahkan membaca orang salat itu setelah baca Fatihah itu ayat dari Al-Quran setelah baca Fatihah. Fi rakaat subhi wal Jum'ah, di dalam 2 rakaat subuh dan Jumat. Jadi subuh itu keduanya baca, Jumat keduanya baca. Jadi bar Fatihah maca ayat atau surat dari Al-Quran. Abdul mana ayat yang panjang dengan surat yang pendek? Allah beda pendapat. Yang pertama, tetap Abdul yang sempurna. Maca Al-Ikhlas sempurna lebih baik ketimbang maca wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Seperti itu. Tapi jika ada maksud yang diajarkan, contoh, karena makmum ini yang mudeng Arab, yang ngerti artinya, demi mengajarkan pelajaran kepada makmumnya, maka Abdul membaca satu surat atau satu ayat
yang berkaitan dengan sholat bawone makmum. Ya. Contohnya makmumnya pelit kabeh. Makmum itu pelit kabeh, budel kabeh, jamuan masjid ra gelem jangan ngaji. Mau pemane penurunan snack gue lah angel. Pemane diwacane betul al-humazah. Baidul likulli humazatil humazah allati jama'a ma'ala wa addaja. Bacane terus. Nah, ben sadar nek numpuk-numpuk bondo itu ora bakal mulya. Bandane ra abadi, wonge ya ora abadi, contoh begitu. Atau makmum itu nek aman gak tau nang masjid blas nyambut gawe wae. Bengi ya turu wae. Nah, diwacake surat Al-Qari'ah. Awane man khaffat mawazinu fa huwa fi sadr radiyah. Wa ma saqulat mawazinu fa sadr radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Nek timbangan akhiratmu itu apik, bakal wis slamet. Nek timbangan akhiratmu entek, awan mung dadi keledai, bengi mung dadi bangkai seperti itu. Jadi nek wonge mung urusan dunya tok itu ya ibaratnya aman jadi keledai, bengi dadi bangkai. Sadar kok. Yo bengi yo ono ngajine ora begadang tok. Yo ono melek ibadah ora mang turu tok. Hanya tadi itu bisa bagi waktu tadi itu. Ini. Jadi dibaca dalam satu rakaat asal rakaat pertama dan kedua. Contoh subuh dan Jumat. Kemudian sholat duhur juga 1 dan 2 dibaca. Asar juga 1, 2 dibaca. Maghrib Isya juga sama. Rakaat 1 dan 2 disunahkan membaca ayat atau 1 surat penuh dari Al-Quran. Jadi kalau maca di dalam 2 rakaat sholat fardu ataupun sholat yang 2 rakaatan. Nah, kalau 4 rakaatan tarawih ambil 4, maka keempat-empatnya dibaca. Witir ketiga-tiganya dibaca. Atau ambil 5, 5-5 maca atau 7, 7-7 maca. Ini sunnahnya membaca ayat setelah surah Al-Fatihah. Dasarnya apa? Dari Abu Qatadah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fid dhuhri fil ulayaini bi ummil kitab suratain. Kata Abu Qatadah, Nabi itu membaca Al-Quran di sholat duhur di 2 rakaat pertama ba'dal Fatihah dengan Fatihah dan 2 surat. Jadi dengan Fatihah dan 2 surat di rakaat pertama dan kedua. Jadi Fatihah, surat, Fatihah, surat. Kemudian wa fi raka'atainil ukhrayaini bi ummil kitab, dan di 2 rakaat terakhir Nabi cuma membaca Al-Fatihah saja. Wa yusmi'una al-aya ahyanan, dan memang terkadang Nabi juga memperdengarkan di keempat-empatnya itu maca neng mongkolo. Yang 1, 2 itu muakkadah, yang 3, 4 itu sunnah biasa. Tapi Nabi tidak sering melakukannya. Kolo, enggak perlu lali orang. Nabi itu betul lali, jelingan Gusal. Tapi kolo memang memperdengarkan bacaan surat ba'dal Fatihah di rakaat ketiga atau yang keempat. Nah, kalau membaca di Ibnu Katsir ada riwayat sak dari maca Fatihah di rakaat ketiga salat maghrib itu membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu mangwaca, ya, itu mangwaca nalikane jenengan salat maghrib ba'dal Fatihah meskipun siri itu jenengan waca, baik imam ataupun makmum. Pernah maca kan? Baca itu, jadi sebelum kita rukuk maghrib rakaat ketiga dengan maca Al-Fatihah Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan, Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk hati ini. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu. Innaka antal wahhab, adalah zat yang memberi karunia, memberi keagungan kepada kita. Karena itu jangan kita sia-siakan. Kalau ada memang perintah, laksanakan. Jadi ba'dal Fatihah khusus maghrib macane Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini liyane Anda mau baca silahkan, tidak baca silahkan. Ini cara membaca setelah Al-Fatihah. Ini. Kemudian katakan wa yatulu fi raqatil ula, dan membacanya di rakaat pertama itu lebih panjang. Nek dadi imam, jangan juga makmum atau salat sendirian. Jadi tapi engko nek makmum disian piye? Ya salat dhuwur kan siri semua itu. Nek kira-kira kedisian imam sing cepet ya maca sing pendek wae. Tiwas kene maca Wadduha, imam macane Al-Kautsar. Iya ngono kuwi ya manut rukuk wae. Rukuk, imam rukuk melu rukuk. Imam sujud melu sujud. Enak lah jamaah niku. Karena sudah banyak diwakili oleh imamnya. Tapi kalau salat sendirian atau jadi imam, maka bacalah di rakaat yang pertama itu lebih panjang bacaannya daripada yang kedua. Jangan dibalik. Pertama Al-Kautsar, kedua Wadduha. Kenapa? Ada keterangan. Wazada, rawi menambahkan, fadhanna annahu yuridu bidzalika an yudrikan nas ar-rak'atal ula. Sepaham kami, Nabi memaksudkan demikian ini supaya orang-orang yang terlambat masih bisa mendapatkan rakaat yang pertama dengan sempurna. Maka dengan demikian kita sudah dapat satu rakaat ketika mendapatkan bacaan surat. Tetangga saya itu ada yang nggak mau kalau belum dapat Fatihah. Ya. Tetangga saya itu kalau nggak dapat Fatihah belum hitung satu. Padahal sebenarnya oleh Nabi ndawakne bacaan itu, wong cek ketemu bacaan suratnya imam dapat satu rakaat sempurna. Bahkan Ibnu Mas'ud ketemu rukuknya imam, man adraka rak'atan faqad adraka shalah. Sampai ketemu rukuknya imam, ketika kita rukuk, imam masih rukuk posisinya, belum muni sami Allahu liman hamidah, maka dia mendapatkan satu rakaat. Nah ini variasi pemahaman itu kan beda-beda. Nek ora ketemu Fatihah nggak dapat satu rakaat. Kenapa? Karena siapa yang sholat tidak membaca Fatihah tidak sah, berarti ya wajib. Tetapi riwayat lain menyebutkan nek entuk rukuk wis dihitung siji. Apa meneh entuk surat yang dimaksudkan Nabi. Kenapa dibaca panjang? Para sahabat memahami karena setahu kami oleh Nabi ndawakne itu ben makmum itu ketemu karo imam sak rakaat. Sampai sini, dong. Yang belum dong, boleh tanya. Untuk isin takon ada ramu dengar. Allah Pak Kiano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat takbir, ya. Takbir itu kan ada yang ini ada segini. Memang itu kan sunnah. Abdulnya satu. Saya lanjutkan. Sholat ada yang setelah tahiyat awal terus berdiri, itu ada yang mengangkat tangan, tapi ada yang tidak mengangkat tangan. Abdulnya yang mana? Atau dulu? Ya.
Pertama, bab sunnah angkat tangan. Hadisnya memang banyak sekali. Ada 4 tempat mengangkat tangan. 1, ketika takbiratul ihram. 1. Ini semua ulama sepakat, meskipun tidak wajib, tapi tidak meninggalkannya. Seberapa tingginya? Yang pertama, bisa soki juga setinggi pundak atau bahu. Ya, kalau saya sudah situ kan, Allahu Akbar, sebenarnya toh. Nah, yang kedua, setinggi telinga. Jadi ini, nah, bawah tengah ini, tumbul ke situ itu soki juga. Kemudian, nah, sejajar dengan telinga sampai jempolnya itu nyentuh telinga ini Mama Nafi. Allahu Akbar ini. Tangannya tidak dibuka, tidak dilempit, tapi direnggangkan. Allahu Akbar sampai nyentuh daun telinga. Ini madzhab Hanafi. Syafi'i cuma sekian. Atau sekian. Nah, tapi diminta konsisten. Artinya apa? Nek mau takbiratul ihram itu sebatas pundak, mau sampai rampung ya semua kuwi. Ala ade kan bubrah. Orang konsisten ya. Mau semene gue nak rukuk semene. Ini jadi konsisten. Jadi kalau Anda pakai kira-kira setelinga ya setelinga terus. Kalau nemplek ibu jarinya nemplek telinga ya aku pakai itu terus. Aja bola bali berubah-ubah. Takbiratul ihram sepundak, nek rukuk tekan kuping. Gunanya ora konsisten. Jadi kalau sudah dari awal sebatas pundak, maka terus sampai sebatas pundak. Ini namanya istiqomah. Meskipun ya ora dosa. Cuma adabe itu mencela-mencela. Adabe mulak balik. Dikerjakan pula kedua ketika kita hendak rukuk. Allahu Akbar. Angkat tangan lagi. Ketika iktidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, jajar pundak juga kalau dari awal seperti itu. Kemudian ketika bangkit dari rakaat yang kedua menuju ketiga, Allahu Akbar. Nih, ada juga dalam Bukhari riwayatkan ketika setiap bangun dari rukuk itu juga angkat tangan. Ada juga. Jadi setiap bangun dari rukuk itu angkat tangan. Tapi ini munfaridan, cuma satu hadisnya saja. Yang lain tadi itu ketika takbiratul ihram mau rukuk, iktidal dan bangkit dari rakaat yang kedua. Lah, Abdulnya kapan? Karena hadisnya sama-sama sahih, ditarjih ya podo-podo sahih. Maka semua Abdul mau sejajar telinga di monggo. Ini pilihan favor. Nek kira tangan Mas Murad tekan pundak wae. Yakin tekan telinga, pas ben nemplek tekan telinga. Gitu. Ini tak Abdul ya. Tutupnya saya. Sabar sih. Rong tutur kok ini bab anti lali ya, sama Roma apa anti lali. Aman. Ya, tadi saya jawab juga kan, ketika bangkit dari tahiyat awal, angkat tangan saja dengan pundak. Nah orang piye ya ora dosa. Karena sunnahnya angkat. Bila tidak apa-apa bang sunnah. Tapi nek jangan nindake untuk tambahan pahala sunnah. Dan tadi Bukhari turunkan setiap bangkit dari sujud itu angkat tangan. Oke, monggo bose. Tentang apa namanya tadi kan variasi takbir ada yang pundak, ada yang telinga. Tapi saya itu melihat itu kalau posisi tangan ketika rukuk itu ada yang di bawah di tengah garis sini, ada yang di sini, itu apa ada tentuan juga? Nah,
Rukuk itu tangannya menyengkeram dengkul atau lutut. Engkau ini. Jadi tambah lagi toh. Orang gocai gares. Ketika rukuk itu tangannya menyengkeram loh dengkul itu lutut. Malah nyekel kolok itu barang boleh oboy. Mari ngaji cair ono malah pusing. Cair teko kandhanono itu. Teko. Jadi aja nyekel gares. Nyekel ini loh, pas. Cek. Itu caranya rukuk itu menyengkeram garesnya. Itu. Masih ada bacaan Pak Medi. Ketika kita datang sebagai makmum yang terlambat itu misalkan imamnya sudah posisi rukuk, ya, itu imam yang baru datang, makmum yang baru datang itu langsung mengikuti rukuk atau tetap takbiratul ihram? Salat dimulai di takbiratul ihram. Niat dulu takbiratul ihram dulu dengan sempurna, baru rukuk. Yo sujud yo ngono. Nah kadang-kadang yo ono langsung Allahu Akbar rukuk itu rapi enggak jelas. Ini takbirmu takbir apa? Takbiratul ihram apa takbir rukuk ora jelas itu. Nah, makanya sempurnakan dulu takbiratul ihram dulu. Nah, kalau jarak lalu kemudian takbir rukuk. Kesini dulu kan? Ya, cakep saya. Seandainya kamu jamak kamu angkat satu, takbirnya dua benar. Takbirnya wajib. Takbirnya itu wajib. Angkat tangannya sunnah. Jadi ketika Anda bertakbir ihram itu angkat tangan. Kemudian takbir lagi Allah Akbar tanpa angkat tangan rapopo. Tapi nek pengen sunahnya kabeh, yo angkatan tanganmu yo takbir. Lah, takbir itu pasti sing endi nek sing angkat tangan mesti. Angkat tangan dulu baru takbir sahih. Allahu Akbar sahih. Atau Allahu Akbar takbir dulu kan ikuti sahih. Bareng Allahu Akbar sahih. Yang enggak sahih itu Allahu Akbar. Nah, nek suwen. Suwen itu. Jadi melambat. Jadi boleh bareng. Angkat tangan dulu baru takbir atau takbir dulu kemudian baru bareng angkat tangan. Allahu Akbar. Lambene muni sik, tangane baru gerak. Itu semuanya sahih. Tinggal pilih yang mana. Nah, jadi ojo dhuwur-dhuwur, saya kerep nyawangi begini. Allahu Akbar. Itu ya mantep, yakin tenan, ning wis salah. Undangan. Nyawang jam pisan. Kira menit to imam iki malah ngono ngitung-ngitung jam itu kurang pas. Itu wong ora teko. Ya wis ora teko. Ya ono mare kandhane ya angel. Wong sing ngajari mare ya ora duwe ilmu itu. Makanya kan ta'allam fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa afdalu qasidi. Ngaji yo ilmu fikih nuduhke lan ngunggulke marang becik lan takwa lan utamane tujuan. Ya, ini loh. Jadi kalau kita ini fikih itu kita pelajari itu mudeng sama demi itu. Nah saiki wong ora gelem ngaji fikih. Semakin zaman ke belakang, semakin malas orang belajar fikih. Kenapa? Tondo zaman. Akhir zaman nanti banyak orang yang meninggalkan ulama dan fuqaha. Kalau enggak segera kita benahi, muncul tiga. Putno. Kayak dia. Itu ya salah. Oh, wis bola bali. Ya. Panitia mesti ngono iki. Para ustadz. Oh, pirang bulan ngaji karo aku mau lali piye? Mau pirang tahun nek ngaji jane.
Musuhnya lali, kan menurut akhir zaman nih. Kalau pada meninggalkan fikih dan ulama, fasad kali mullah salah sabalian, Allah akan timpakan dengan 3 adab. 1, yang insyaallah al-barakah min kasbihim, dicabut berkah-berkah usahane. Terus kali ngandro urung, masyaallah. Nyanti jane bolong-bolong ngaji iki. Lali, lali rakalingan, maksudnya rata kong. Loro. Nah, ayo salita sultanan dolim, maka akan muncul penguasa yang dolim. Kenapa sih dipilih bodoh? Sih milih pada bodoh nih. Kalau saya milih neraka amplop ramangkat, terang-terang ya rada gelem gagas. Ya. Senompor dan amplop nyoblos haram titik. Ngumulin nesu, wah bacot nompo ya. Haram itu kenapa? Itu subhat. Wong kuwi nek pengen selamat ning akhirat, atine kudu wedi dengan hisab. Supaya wedi marang haram lan subhat. Gus Bah itu jangan dipahami apa adanya. Tuku swara supaya sing dolim kalah. Kuwi nek musuhe mung siji, tur dolime ketok tenang. Lah saiki nek padha-padha dene padha-padha cepetene kabeh sing maju. Lah kowe dikaedit gelem. Ustaz kok ngomong dek ngono gelem padha koplake. Lah nek malah nganyelke ora tak pangan kok, tangge pakan manuk padha wae. Memanfaatkan barang haram itu tok nggih mancing ya dosa. Ngono kuwi. Tok nggih dolan ya dosa. Tok nggih ngangkoni manuk ya dosa. Dan manuk ora tok pangan. Lah piye ngono wis to? Tolakane wis. Nek pilkada modele ngene iki terus ngantek kiamat ora bakal dadi apik. Setate wis elek, pucuke ya elek. Di para ulama itu diperlukan saat terpaksa. Contohnya calonnya loro tok, siji sae, sijine dolim. Nek sing kuwasa kuwi dolim, repot. Ijtihad tuku swara itu demi untuk menguasai kedoliman, bukan dikuasai kedoliman. Tapi nek calonnya padha-padha rebutan kuasa kabeh, kelasnya padha kabeh. Gubernur Jawa Tengah calonnya kan padha-padha kabeh, padha-padha gila kekuasaan semua kedua-duanya. Ya ora. Oh jebul kowe tim ses. Kabeh. Wes padha padu kabeh kepalane. Aku iki demi menang kancane diceblok kan jane kotoke padha-padha wae. Kelasnya standar-standar wae. Itu kan hanya beli kemenangan, beli hawa nafsu, bukan beli menang antara dolima. Ini makanya apa salah itu malah yo KPU yo lacet to. Ngopo? Kayak beras lain tuh akhirnya tebus murah. Dia padha wae mesake bakul ora payu. Mau tebus murah mung 1000. Jadi kan abnormal model ekonomi seperti itu. Nah ya kowe ya seneng-seneng wae. Alasannya pesta demokrasi. Itu demokrasi, Bro. Kalau demokrasi, iki mare mecahke polo yo. Pikirannya dia dadi pecah ilang ora kesene ngono kuwi. Apa kuwi godaane tinggalno wae. Wong ngaji duwe sifat namanya wirai. Moh ngono kuwi. Mending mangan makroni rego 1000 halal timbang 200.000 dit haram. Halo. Lah engko tobat lah ngono kuwi masalah iki. Saiki mare cah sae do pinter tobat. Tobat. Ya nek sempat tobat wong ajeng ngomong bare lali kok. Ngono lho. Halo. Dong. Duitnya sentak ya, Pak. Wih, es parah ngono iki wis. Angel. Arep sing marang rusak dunia apa bondo. Rusak iman ya bondo. Ketakwaan ya bondo. Wih, tekan kono malam ini. Sithik-sithik nyenggol nek apa-apa. Oke, tadi Pak Medi tadi itu kata jawab loh. Nah, ada lain.
Ada lagi sepuh sih nom sih. Yang sepuh sih Pak Marino. Aja adu-adu iki bab salat sih. Ngomong di ngendi. Aku katut ae. Ini kalau mengatakan tadi dikatakan bahwa sholat jamaah itu kan mengikuti imam. Masuk tadi sholatnya misalnya namanya mulai itu harus mengikuti hukum cara membaca bahasa lain. Kemudian yang terjadi itu ini lepas. Imam itu setelah tahiyat akhir itu kan sudah jalan. Kadang-kadang masih membaca tahiyat itu sebaiknya harus mengikuti salam atau diselesaikan membaca tahiyatnya itu. Ya. Tahiyat imam itu dawane kan banyak itu. Ada tambahan-tambahan doa itu. Tambah bacaan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamati, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma alif baina qulubina. Itu sampean jenengan dadi imam maca kuwi mesti mburi ra ketinggal. Kadang imam ya selak susu dodolan itu masalah itu. Jadi ini mburi kecontalan. Nah, pamane jenengan betul tutup lang salam. Terus diwakili karo imam. Cuma imam ngono ki yo cekulino lah, maksud tahiyat mau tekan kan Nabi kan perintahnya kan wis sak urunge sak bare maca tahiyat kuwi dongamu dikabulno. Neng sak urunge kuwi ndonga jalani maca selawat marang aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kan baru sunah ndonga. Dan Nabi dawuh, aja lali sak urunge ndonga salam marang aku sih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bare salam. Yo entuk yo sah. Tapi kan diperintahkan donga sunahe. Sing nek iso aja tinggal iki papat iki. Adab jahanam, adab kubur, fitnatil mahyal mamat, syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi ditinggal yang iso. Tapi nek jamaah ya wis salam wae. Salam wae. Tapi ya imam-imam ya tambah sing doa sithik lah. Soale makmum mburi mono sing ngene iki. Baden ya Allah. Kula mboten sondonga, kula tak titip imam mawon. Oh. Ngono ki ya ana kok piye. Mane awakmu ditunggu dongane kanggo makmum-makmummu iku aja kesusu. Sah itu. Tapi yang mburi ra enjok. Akhirnya titip ya Allah. Kula titip donga kula lewat imam niki ya sah-sah wae. Wis donga ya anu ya. Badan Mbak Marino. Untuk makmum yang terlambat Pak, itu kalau imam tahiyat akhir kita duduknya gimana? Pertama, yang kedua kita berdirinya itu pada pas salam pertama atau salam kedua? Innama ju'ilal imam liutamma bihi. Kalau kita tahu posisinya imam itu kudu diikuti, berarti madane karo imam. Tapi sok mburi itu madane ngarepe. Karena dia telat terang mudeng untuk piro itu. Kadang kan. Ya wis madakno ngarepi. Ngarepi apa itu? Tahiyat awal. Apa berarti? Dan imam. Oh, jebule tahiyat akhir ya wis. Kenapa? Karena yang kita contoh depan kita. Jebule ngarepi iki wong masbuk kabeh. Jebule masbuk kabeh. Ayo wis ora salah itu. Apa perintah ngono? Yang biasanya yo biasa ngarepi wis teko dhisik. Padahal ngarepe. Lalu kemudian kapan kita mulai berdiri? Salam kedua apa salam pertama? Ketika seorang salam ke kanan selesai itu sudah rampung salat. Karena yang ke kiri cuman sunnah. Tapi nek jenengan ngenteni tekan kiwa langkah atau jadi jenengan tunggu saya nanti salam ngiwa nengen lagi ngadeg karena sempurna, imame salame sempurna. Nganan wis cukup, nek ngentut kiut wis sah.
Nah, ya, salah salat wis salam wis pas. Nah, ngiwa tetap boleh, tetap salam mau ngiwa. Apa apa. Salam ngiwa itu sebatal aja nek tetap dilakoni. Gitu. Ngoten awasan. Ijeh mboten niki. Bisa. Itu tekan jam 09.00 ora tambah iki. Ya wis ora apa-apa. Sing penting lah ora paham. Monggo. Tahu pastinya yang ketinggalan satu rakaat itu setelah baca Fatihah atau surat-surat atau bagaimana. Kita kan belum tahu karena kita sudah baca Fatihah baru datang. Nah, terus sudah baca suratnya baru datang. Yaitu yang dipastikan ketinggalan satu lagi. Ya. Jane pun kalau bahas kalau mau. Oh, nang rong jong ya. Jadi, nah dari hadis yang kita baca tadi itu, jenengan niku dihitung satu rakaat sempurna itu minimal ketemu rukuknya imam dengan sempurna. Nah, ini lalu Zoom. Arogan, Kang Adian maju saja dulu. Aku dipanggilnya gambar kita live kan, mana gambarnya gak ketok kan? Ya kan? Jadi kamu imame. Ya kan? Orang gue rukuk saya, Zoom rukuk Allahu Akbar. Nah sugeng rukuk, sugeng rukuk. Takbir pulang saya, Allahu Akbar. Terus rukuk, takbir Allahu Akbar. Lah posisi cek ngono kuwi entuk sarokaan. Tapi ketika Zoom itu wis sami Allah, ayo Zoom. Ngadeg sih. Gen balen gen. Kowe rukuk terus sami Allah sugeng ngikuti. Ayo gen. Tutno. Azan kuwi ra entuk. Nututi ya iso ning ora bener. Kuwi cah SD biyen nututi. Aku iso nututi samoya. Ora perkara moyake, tapi kamu menyesuaikan dengan aturannya. Oke. Wah, jadi nek ketemu rukuk cek sempurna mau dapatnya satu. Gitu. Oke. Nek rukuk wis sami Allah tadi ya sudah, berarti jenengan enggak dapat satu rakaat, tapi dapat sholat berjamaah. Nambah ini piro? Nek maghrib nambah ya 3. Nek isya ya 4. Lah ra entuk nunggu, aku jedot iki nek dari awal iki tak tunggune sik nganti-ngadeg itu tidak beradab. Contoh, wah wis rukuk iki, ben tutukne sik wis ngadege, kowe cah SD meneh ngono. Jenengan itu dapat tambahan pahala dari kesabaran jenengan dari awal tadi itu. Ketemune wis iktidal dan ketambahan saya iktidalan itu. Itu dapat pahala, jangan kira enggak dapat pahala. Nah, terus masa sih, suwen yang mentani ada gesek lah, aku suka yang menunggu. Yo, cai teko orang ini. Cai teko. Jadi jangan langsung majak. Senajan orang dihitung sarokaat sujud lalu sujud. Gitu. Oke. Tahiyat akhir mamane, pas tahiyat akhir sudah posisinya piye? Enggak usah jawab siji mau. Lah tahiyat akhir ya tujuh ya tahiyat akhir sama. Nek ketok imame lho. Dina ra ketok ya madane arep imam. Tahiyat akhir sama persis. Nek ngurung dihitung 1, tapi jamaahnya dapat. Kata. Kita mau sing sama lagi. Bacaan itu Pak. Banyak orang pada saat dan itu kita baca apa namanya itu pada saat kita berdiri dari rukuk berdiri atau berdiri dulu secara sempurna baru baca Rabbana Sami Allahu liman hamidah itu kan bangkit. Makmum itu cuma membaca Rabbana walakal hamdu ketika dia berdiri tegak. Tegak lagi ngomong. Orang nyicil mulai ngadeg barang wis muni. Itu imam itu kan moco
Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Makmum Rabbana walakal hamdu itu ketika berdiri sama dan imamnya. Ini podo oleh imamnya. Kemudian ajak tambahan itu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Liyane yono mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kenapa ada bacaan ini? Supaya iso tumakninah. Nah kayak pertambahan jangan yo sama Rabbana walhamdu tak sama. Diwenehi sunah maca donga maulid ben jejegmu tenanan. Kalau kan aneh kilat sami Allah man hamidah Allahu akbar. Imam lu yo ono, genaku kalau yo ono. Kene ana. Kita mari yo. Jadi ketika kau diri itu tegak dulu sampai sulbinya itu tegak dulu, baru kita kemudian wujud. Nah, sing aman maca tadi itu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu bukan ajaran Nabi itu. Tetapi amalan sahabat. Nah, itu bid'ahnya sahabat. Nah, dibenarkan kalau Kanjeng Nabi. Tapi membenarkan bahkan 70.000 malaikat itu berebutan membawanya ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Entahnya waktunya, soalnya ya, aku bersambung. Sing penting kan sesuk bacaannya apa terus ya. Aja boleh, monggo nanti Pak Sune metu. Monggo. Pak Giat lagi. Pada saat sujud, Ustaz. Ya. Sujud itu tangannya ada yang begini. Saya tak syuting saya. Ada yang begini. Nah, yang begini itu dilarang. Jangan kau sujud seperti delamaknya asu. Saya mau ikut saja kan Gak boleh gitu itu. Jadi ojo koyon jerume ASU. Kata kau, ya wes aman. Tapi ya kandhanono. Perlu nih sampean takon kan kandhanono ojo sujud ngono kuwi. Jadi sujud nggak boleh meletakkan lengannya di atas tempat sujud. Tapi cuma telapak tangan itu, telapak tangannya saja. Mari ya angel wong ngono ngaji men ya ora gelem kok piye. Itu. Ya sah, tapi itu termasuk perbuatan yang dilarang. Sah tapi berdosa kalau itu larangan Allah. Makruh atau haram? Nah, hukumnya ada yang mengatakan haram, disebut akhta itu haram. Ada yang mengatakan cuma makruh saja. Jadi perbedaan pendapat ini. Tapi yang jelas itu tidak diperbolehkan. Tapi karena sudah berlaku sujud dan dianggap sholatnya sah, tapi sah punya cacat. Sah yang mana cacat. Karena Isa itu ya sah tanpa cacat. Itu masih ada. Teh. Kita tambah hadisnya orang ini. Tambah hadisnya ora sempurna iki. Tapi yang jelas tadi, kita ulang lagi sedikit. Jadi disunnahkan membagi imam itu maca yang rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ini sunnahnya begitu. Halapannya apa? Tadi sing telat-telat itu iso gabung. Dan sholat dhewe bebas. Yang sholat dhewe bebas. Dengan tahajud rakaat pertama itu setengah kebet, kedua 5 kebet ya masalah. Nah ini karena tadi adalah gonnya sahabat. Nah iso podo itu. Memang sunnahnya rakaat pertama sendiri atau jamaah. Nah iso itu yang pertama lebih panjang ketimbang yang kedua. Ngerti nggih? Nah, nanti nek bingung digoleki nang TikTok. Ya, ditonton di TikTok. TikToknya judulnya Kaji Asal. Pak Tri lho duwe. No. Berarti PNB mau lebih TikTok, Pak. Mebu. Asute mau mlebu. Masuk karo masuk ya. Ya metu nek ngono. Goleki nang YouTube nang YouTube komplain tadi kan potong-potong.
Nanti di YouTube komplit. YouTube-nya Suara Asa Jamesbon. Suara Asa Jamesbon. Suara Asa Jamesbon itu penjaga masjid dan tukang kebun. Nah, nek kaji asa itu konco ajak ngaji asa Ahmad Saiful Azuri. Silakan kita itu intinya potongan-potongan ini saja. Ini nengen YouTube itu komplit rata potong lengkap. Jadi bisa untuk jadi referensi kembali. Ada 1000 video yang saya buat di YouTube dari pengajian-pengajian yang lain banyak sekali. Atau kalau di snack video itu ya tuh, tapi kok kan iklane. Nah, nanti di TikTok aja. Jangan lupa follow and share. Ya, kaji asa. Ahmad Saifuddin Al-Zuhri. Wih. Nah, bakso wis metu, saatnya pengajian untuk. Pengajian itu wis rampung. Pengajian untuk ganti. Dengan semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah inti pengajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Saiful Zuhri.